Perkenalkan, nama saya Samsu Alam, dosen Universitas Dr. Aminoto Palopo pada Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika. Pada semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Logika Informatika, di mana mata kuliah Logika Informatika ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib diprogram pada semester 1. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPNK yang diemban pada mata kuliah Logika Informatika ada 4. Dari 4 CPNK dijabarkan menjadi 13 sub CPNK, yaitu mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tentang logika informatika selama 1 semester ke depan. Kemudian mahasiswa mampu membangun pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam mengimplementasikan logika informatika dengan diberikan permasalahan yang diselesaikan secara benar. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar operator logika dengan diberikan permasalahan yang diselesaikan secara benar. 4. Mahasiswa mampu menyelesaikan sejarah perkembangan logika, jenis-jenis logika, kegunaan logika, argumen, proposi, dan jenis-jenisnya. 5. Mahasiswa mampu merancang operator logika dengan diberikan permasalahan yang diselesaikan secara benar. 5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan proposisi majemuk dengan diberi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan secara tepat. 7. Mahasiswa mampu mengaplikasikan proposisi majemuk dengan diberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan secara tepat. 8. Mahasiswa mampu menyimpulkan argumen-argumen melalui prinsip tautologi secara tepat. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengaplikasikan, memecahkan masalah dalam kehidupan yang berkaitan ekuivalensi logis secara tepat. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan metode dan pembuktian kualitas argumen dengan diberikan permasalahan yang diselesaikan secara benar. 11. Mahasiswa mampu menerapkan serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang berkaitan aturan inferensi tanpa kesalahan. 12. Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang rangkaian logika dengan menggunakan prinsip-prinsip aljabar Boolem dengan diberikan permasalahan yang diselesaikan secara benar. Terakhir, mahasiswa mampu mendesain gerbang logika dengan diberi fungsi Boolean yang diselesaikan secara benar. Materi yang dipelajari atau diajarkan selama 1 semester terdiri dari pengenalan logika, pengantar logika informatika, dan logika proposisional, tabel kebenaran, operator logika, proposisi majemuk, tautologi, ekuivalensi logis, validitas argumen, aturan inferensi, aljabar Boolean, gerbang logika. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode penemuan terbimbing setting kooperatif, di mana saya membagi mahasiswa menjadi 4-5 orang. Setiap kelompok diberi topik yang sama, kemudian setiap kelompok berdiskusi dalam kelompok kecil, yang selanjutnya masing-masing kelompok diberi kesempatan menyampaikan hasil kerja atau diskusi kelompok dalam kelas. Selanjutnya, saya memberikan penguatan terkait topik yang telah didiskusikan oleh mahasiswa agar mereka memiliki pemahaman yang sama terkait materi yang telah didiskusikan. Untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan pengetahuan serta penguatan mahasiswa terhadap topik atau materi yang didiskusikan, maka saya memberikan penjelasan yang sesuai dengan topik atau materi. Selanjutnya, komponen penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu
absensi dan keaktifan 25%, tugas dan kuis 25%, ujian tengah semester 25%, terakhir ujian akhir semester 25%. Demikian pemaparan saya terkait mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini cuplikan pembelajaran yang saya gunakan atau yang saya laksanakan pada mata kuliah logika informatika. Kita mulai pertemuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, semoga selalu sehat semuanya dan seterusnya sampai di akhir pertemuan nantinya. Amin. Sebelum memulai saya absen dulu ya. Saya dengarkan baik-baik namanya ya. Difat. Anugrah. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Sumarni. Hadir, Pak. Yunita. Padia. Hadir, Pak. Lutfia. Hadir, Pak. Raska. Tri. Mana Tri? Tidak ada. Elmi. Hadir, Pak. Nur Aziza. Hadir, Pak. Pakmi. Hadir, Pak. Ada Pak. Mau kemana mana nih? Roman. Meta. Ada Pak. Saya belakangnya. Hadir Pak. Nur Fadilah. Hadir, Pak. Nabila. Inar. Hadir, Pak. Inggris. Ayu. Logika. Kemudian Anda juga diharapkan mampu mengklasifikasikan jenis-jenis logika ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti Anda bisa mengetahui apa sih manfaat atau kegunaan mempelajari logika, khususnya orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu komputer. Oke? Kira itu tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran ini. Nah, sekarang saya harapkan Anda membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Oke, silakan bentuk kelompok. Baik, karena sudah terbentuk kelompok, kita akan mempelajari tentang pengenalan logika. Materi-materi yang akan dibahas di sini adalah yang pertama itu definisi logika, yang kedua perkembangan logika, keempat adalah kegunaan logika khususnya dalam bidang ilmu komputer. Karena sekarang setiap kelompok saya tugaskan untuk mencari atau membuat resume atau rangkuman tentang keempat materi ini. Nanti akan dipresentasikan ya. Oke, bisa? Berarti ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu silakan buat resumenya.
Ya, silakan didiskusikan di teman-teman kelompoknya ya. Oke, silakan bekerja. Nanti bisa ungkap pendapatnya ya. Ambil dari beberapa pendapat tentang logika, nanti akan ya. Bisa seperti itu. Itu juga nanti saya jalankan seperti nanti. Setelah Anda berdiskusi, nanti saya tunjuk 4 kelompok ya untuk mempresentasikan hasil penemuannya dari 4 materi yang saya berikan tadi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya akan membawakan materi tentang pengerjaan kedua. Logika informatika merupakan fungsi ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputer dengan menggunakan penalaran sehingga didapatlah suatu kesimpulan atau konklusi. Coba kelompok yang depan ini. Coba saudara naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Pertanyaannya itu definisi atau pengertian logika. Nah, menurut saya logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan, akal atau pikiran, kata, percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Logika sendiri adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan dalam berpikir. Dan juga logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil penemuan dari kelompoknya ya. Siapa lagi satu orang? Satu lagi sini. Coba. Silakan coba kita temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logika yaitu salah satu cabang filsafat yang berpangkal pada penalaran. Selain itu, logika juga dikatakan sebagai dasar filsafat dan salah ilmu. Tidak dapat disimpulkan bahwa logika sebagai jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Hasil penemuan dari beberapa kelompok. Nah, sekarang kita akan samakan pada sesinya tentang apa sih sebenarnya itu logika. Nah, tadi sudah ada yang menyebut ya, sebenarnya logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logik, tulisannya logika, kemudian logos. Nah, kalau logik itu kata sifat, sedangkan logos itu tidak lain adalah kata benda. Artinya apa? Tidak lain, artinya logos adalah tidak lain artinya adalah kata, ucapan atau perkataan, pikiran, alasan atau uraian. Jadi logos itu tidak lain adalah perkataan sebagai pernyataan dari pikiran, ya, atau alasan atau uraian. Kemudian logika itu juga berkaitan tentang sesuatu yang dikatakan, berkaitan dengan sesuatu yang dikatakan atau sesuatu yang dipertimbangkan oleh akal kita. Oke, bisa selanjutnya. Logika juga itu merupakan pekerjaan akal pikiran manusia dalam bernalar. Tujuannya untuk menghasilkan simpulan yang
benar. Kemudian logika itu mengkaji tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang absah, sahih atau valid. Kemudian logika juga itu disebut logik saintifik atau ilmu logika. Namun saat ini kata logik saintifik itu disamakan saja dengan kata logika. Jadi di sini logika itu sebagai ilmu pengetahuan tentang prinsip-prinsip, norma-norma, penyimpulan yang dipandang dari aspek yang sahih atau benar atau valid, sehingga kita tidak tergelincir pada kesalahan berpikir. Oke, seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada mau ditanyakan? Kita bahas tentang definisi logika. Sekarang saya minta 2 atau 3 kelompok untuk mempresentasikan penemuannya tentang sejarah perkembangan logika. Oke, saya tunjuk kelompok yang di sini. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita di samping jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan bahwa air adalah arke atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok yang lain. Dan selamat siang. Ini adalah hasil diskusi kami tentang sejarah logika. Manusia belajar logika sejak zaman Yunani kuno atau Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi. Seorang filsuf yang mengembangkan logika pada waktu itu dikenal dengan sebutan logika pertama yang meninggalkan segala dongeng, takhayul, dan cerita-cerita sampah jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan air adalah arke atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Thales telah mengenaikan logika induktif. Kemudian Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu. Aristoteles mengatakan bahwa kesimpulan Thales diperoleh dari alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu inti, dan logika Aristoteles adalah silogisme. Istilah logika diperkenalkan oleh Zeno 334 sampai 226 sebelum Masehi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah perkembangan logika muncul bersama dengan filsafat. Menurut sebagian kisah sejarah, Zeno dan Livium kurang lebih 340 SM sampai 265 SM. Disebut bahwa Plato adalah yang pertama kali menggunakan istilah logika. Saya. Bisa? Masuk di sejarah perkembangan logika. Kalau melihat dari tahapan atau periode perkembangan logika itu terdiri dari berapa tahapan? Ada 4 ya. Ada namanya logika silogisme atau silogistik. Ada juga namanya logika stoa. Ada logika apa satu? Logika induktif. Kemudian ada logika simbolis, logika silogistik.
awalnya ini pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles ya. Di masa Aristoteles itu sekitar tahun 1884 sampai 322 sebelum Masehi. Di sini belum ada istilah yang jelas tentang, belum ada nama yang jelas ya tentang logika. Belum ada namanya, belum diberi nama bahwa namanya ini adalah logika. Tentu saja. Yang pertama logika silogisme atau silogistik. Yang kedua logika stoa. Yang ketiga logika induktif. Yang terakhir logika simbolik. Itu dari tahap atau periode perkembangannya ya. Ditinjau dari tahap atau periode perkembangannya. Oke. Bisa? Oke, silakan sekarang. Oke, sekarang. Oke, satu menit. Dapat mau pilih? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi, yang pertama itu definisi logika. Logika merupakan penalaran, penyimpulan demi penyampaian kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Kemudian perkembangan logika ini dibagi menjadi 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama logika silogisme, logika stoa, logika induktif, dan logika simbolik. Kemudian ada jenis-jenis, di mana jenis-jenis logika ini ada 2, yaitu logika formal dan logika material. Dan ada pun aliran-aliran dalam logika sebanyak 5, yaitu yang pertama aliran logika tradisional, kemudian aliran logika metafisis, aliran epistemologis, aliran logika instrumentalis, dan yang terakhir aliran logika simbolis. Kemudian penggunaan logika. Penggunaan logika bagi ilmu komputer ini digunakan sebagai dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari temannya. Sebagai intisari dari pertemuan kita ini, di sini adalah tadi ada definisi logika ya. Logika itu sebagai ilmu pengetahuan ya tentang prinsip atau norma-norma, menyimpulkan supaya kita tidak tergelincir pada kesalahan berpikir. Kemudian tahapan atau periode perkembangan logika itu ada 4 tadi sudah jelaskan temannya. Ada logika silogisme atau logistik, ada logika stoa, ada logika induktif, ada logika simbolik. Kemudian kalau jenis-jenisnya, dari jenis-jenisnya tadi kita bisa klasifikasikan lagi. Ada dari segi kuantitasnya logika itu dibagi menjadi 2, ada logika natural, ada logika ilmiah. Kemudian kalau diklasifikasikan dari segi sejarahnya, ada namanya logika tradisional, ada logika modern, ya, bagi 2, tetap bagi 2 juga. Kemudian kalau kita klasifikasikan dari segi metodenya, ini juga dibagi 2, ada logika formal, ada logika material. Kemudian aliran-aliran tadi sudah disebutkan juga, adalah aliran tradisional, ada aliran metafisis, ada aliran epistemologi, kemudian ada aliran instrumentalis atau pragmatis. Yang terakhir ada aliran simbolis atau biasa disebut dengan logika matematis. Oke. Kemudian penggunaan logika khususnya
di bidang ilmu pengetahuan tadi itu sebagai dasar atau fondasi dalam belajar bahasa pemrograman, perangkat lunak, sistem pakar, struktur data, basis data, dan lain sebagainya, gitu ya. Sebagai oleh-oleh, setiap pertemuan itu insya Allah ada oleh-oleh bagi saya. Oleh-olehnya, mau dilihat oleh-olehnya? Oke. Oleh-oleh buat Anda. Bisa? Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.